topic that we are going to discuss is this. What is the Christian God? Topik daripada seminar kita hari ini yang mau kita bicarakan hari ini adalah Allah Kristen. Now, this is just the chapter 1 of our book that has about 25 chapters. Ya, ini buku ini yang sudah kita terjemahkan dan siapkan ini sebenarnya hanyalah bagian pertama saja. Ini semuanya sebenarnya ada 22 bab. Cuma yang kita akan bahas hari ini pasal bab pertama aja. Karena waktu tidak mencukupi. This is kind of introductory, however, very important in terms of understanding Christianity. Ini sebenarnya hanya sebagai perkenalan kepada kekristenan, namun ini juga adalah hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Now, what we're going to do, you have a table here sitting together. We will have much time for mutual discussions. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini, nanti setelah saya memberikan pengajaran, kita juga akan ada diskusi dalam setiap meja. I will not just talk, on my side, but after I give you information and knowledge and insight, then you are the one who will discuss over that. Jadi bukan saya sendiri yang berbicara hari ini, setelah saya menyampaikan pengajaran, setelah itu ada diskusi dalam setiap meja diskusi masing-masing. So when you are at the time for discussions, you have to open your mouth and talk each other. Ya, jadi pada saat diskusi ini, nanti setiap orang harus berbicara ya, harus memberikan ide, gagasan dan juga aktif dalam diskusi. See, now you're spending special time on the day of the first year of the year for God's ministries. God will bless you. Ya, Bapak Ibu Saudara saat ini sedang memberikan waktu yang sangat khusus di awal tahun ini, dan saya percaya bahwa Allah akan berkati setiap saudara yang di tempat ini. Now, instead of just listening to us, you better write it down or underline all information that you feel that you must do it. Jadi ada baiknya daripada hanya mendengarkan saja kepada pengajaran yang akan saya sampaikan, itu ditulis dalam mungkin buku yang sudah tersedia, mungkin ada buku kosong. Tolong ditulis pengajaran yang akan saya sampaikan hari ini. And also we will speak very slowly. Dan saya akan berbicara secara perlahan-lahan. So this is not a preaching. Ini bukan khotbah. This is a teaching time. Ini adalah pengajaran. So I will repeat sometimes if it's necessary. Jadi kalau penting saya juga akan mengulangi. So now it's a time for your writing. So you have to write much. Jadi saat ini siap-siap untuk menulis. Now would you turn to page 2. Tolong buka halaman 2 pembukaan. Ini tadi seperti saya sampaikan dari tengah bagian akhir itu dalam bahasa Indonesia. Jadi tolong buka halaman 2. You have introduction there. Di sini ada pembukaan. Introduction, you read it later. Nanti Bapak Saudara bisa baca nanti. Now turn to page 3. Tolong buka halaman 3. What is the title? Judulnya di sini adalah pengenalan tentang kekristenan, identification of the Christian. Now, there are many religions in this world today. Ada banyak agama di dunia saat ini. Now, but there are two kinds of religions in the world today. Two kinds. Tapi ada dua bagian besar agama di dunia saat ini, bisa dibagi dalam dua bagian besar. In terms of identifying their God, there are two kinds of religions. Iya, ada dua bagian besar agama, dibagi dalam dua bagian besar, khususnya dalam hubungannya dengan menyembah Allah. First kind is this: the religions who believe in multiple gods. Yang pertama adalah agama yang percaya bahwa ada banyak Allah. That we call the polytheistic religion. Ini disebut dengan agama politeistik. Yeah, would you underline your note there, someplace? Bisa digaris bawahi dalam buku. Poly means what? Poly artinya apa? Many. Poly means many. Poly artinya banyak. You know, theism means God. Theis artinya Allah. Theo. God.
Theo is God. Ya, Theo artinya Allah. Yeah. Now, as opposed to that polytheism, any religion who believe in one God, okay, one mono God called monotheism. Bertentangan dengan politisme tadi, agama politistik, itu adalah monoteisme. Itu yang percaya hanya kepada satu Allah. Now, there are many religions who believe in polytheism. Ada begitu banyak agama yang percaya kepada politeisme. Majority religions believe in that polytheism. Sebagian besar, mayoritas percaya kepada politeisme. And I will give you those religions' name. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh yang termasuk dalam kategori politeisme. And try to memorize it. Ini kalau bisa tolong dihafal. First is Buddhism. Yang pertama adalah Buddha, agama Buddhism. Okay? And secondly, Hinduism. Yang kedua, Hindu. What countries believing in Hinduism? Negara mana yang percaya saja kepada Hindu? Tahu? Tell me. India and Nepal. Taeguk? Taeguk just a little bit. Thailand is just a little bit. Sedikit saja yang percaya kepada Hindu. It's Bali, Bali, Indonesia. Okay. Bali. And what else? Masih ada lagi? Some Sri Lanka. Sri Lanka actually is a Buddhist country, Sebenarnya Sri but Lanka agama, there are many Hindus there. tapi di Sri Lanka juga ada banyak juga di sana yang percaya kepada Hindu. It's a major Hindu country is what? Myanmar. No. Hindu, Major Hindu country. menganut agama Hindu, tahu negara mana? It's okay. India or Nepal, okay, both of them are Hindu country, but the Nepal, the Hinduism is their national religion, okay? But Hinduism is not the national religion of India. Ada dua negara dunia ini secara khusus yang mayoritas negara penduduknya menganut agama Hindu, yaitu India dan Nepal. Tetapi Nepal secara resmi pemerintahnya mengakui bahwa negara Nepal adalah negara yang menganut agama Hindu, tetapi India bukan. Because in India there are many Muslims. Karena di India juga ada banyak agama Islam. You know, in terms of number of population, Muslim populations in the world today, the largest country is your country. The second Muslim largest country is India. Di dunia ini agama Islam yang terbesar adalah Indonesia dan yang kedua adalah India. Dalam dibanding dengan jumlah populasi yang percaya kepada agama Islam. But Nepal does not have much Muslims. Tetapi di Nepal cuma sedikit saja yang menganut agama Islam. Now, how about Buddhism? Bagaimana dengan agama Buddha? Tell me where the Buddhist religion started. Where? Di mana dimulai pertama kali itu agama Buddha? China, they say China. No, bukan China. Thailand? No. Bukan dari Thailand. This is India. Ini adalah negara India. It's in Nepal. Ini Nepal. Okay. Over here is Bangladesh. Bangladesh. It's around between Nepal and India, around here. This is the place where the Buddha was born. Di antara Nepal dan India, di situ ada satu tempat, di sini sebenarnya dimulai agama Buddha. Buddha was born around BC 500. Buddha lahir pada tahun 500 sebelum Masehi. But Buddha was a Hindu man. Tapi Buddha sebenarnya adalah orang Hindu, agama Hindu. So Hinduism was well before this time. Agama Hindu sudah ada sebenarnya sebelum agama Buddha. Hindu terlebih dahulu sebelum Buddha. So Hinduism right here. So the Buddhism is a branch of Hinduism. Jadi Buddha adalah cabang dari Hindu.
So the original religion is Hinduism. Jadi agama yang aslinya adalah Hindu, agama aslinya adalah Hindu. So the Buddha was a Hindu man around this time, and he formed his own religion called Buddhism. Jadi sebelumnya Buddha dia menganut agama Hindu, tapi pada tahun 500 sebelum Masehi dia membentuk kepercayaan sendiri yaitu Buddha, membentuk agama sendiri yang disebut dengan Buddha. Now, from here, Buddhism went to this side. This is Asia. Jadi Okay. dari sini, dari tempat ini tadi, Buddha tersebar ke arah Asia. This side is what? Over here is Pakistan, Sebelah sini Pakistan, Afghanistan, Afghanistan, Iran, Iran, Iraq, Jerusalem, over like this. Okay, and Europe. Okay? Buddhism did not go that way. Tapi agama Buddha tidak tersebar ke arah Eropa. Buddhism went to the east. Agama Buddha tersebar ke arah timur. Tell me what country over here? Ini bisa tahu ini negara mana di atas ini. This is Tibet. Di sini adalah Tibet. Tibet, you know Tibet, Dalai what? Dalai Lama. Okay. Tibet is what country? It's a Buddhist country. Tibet juga adalah negara Buddha. And over here is Myanmar. Di sini Myanmar ke bawah. Myanmar is a Buddhist country. Myanmar juga adalah agama Buddha. All the way. And Thailand, Di bawah ini Thailand. Buddhist country. Thailand juga negara Buddha. And over here, Laos, Laos Buddhist country. juga negara Buddha. Here, China, China it's a Buddhist country. juga negara Buddha. How about Malaysia? Bagaimana dengan Malaysia? It used to be a Buddhist country, but became a Muslim. Sebenarnya Malaysia dulunya adalah negara Buddha, tapi kemudian mereka sekarang ini menjadi negara Muslim. How about Indonesia here? Bagaimana dengan negara kita Indonesia? You from here. Now, this is Laos. How about Vietnam? Vietnam That's a Buddhist country. juga negara Buddha. How about Cambodia? Kamboja It's a Buddhist country. juga negara Buddha. It's all China here, and there is a tiny country right here. What is Ini it? ada negara yang kecil, This is a Korea. bisa negara Buddha. You are sitting right here. Sekarang di sini This is a Buddhist country too. juga negara Buddha Korea ini. And how about Japan? Bagaimana dengan Jepang? It's a Buddhist country. Juga negara Buddha. Can you see that Buddhism Di bagian started right here all the way to negara Japan? Buddha dimulai dari tempat ini sampai ke daerah timur sebelah timur. You see, now Hinduism and Buddhism are polytheistic religions. Agama Hindu dan Buddha mereka percaya kepada politeisme, yaitu percaya kepada banyak Allah. Not only that, in China, I've written there is a Confucianism. In Confucianism, 한국말로는 유교라고, 유교. Ya, di Cina mereka juga percaya kepada Konfusianisme And Taoism, that's a Tokyo. Taoisme. And in Japan, Shintoism. Di Jepang mereka percaya kepada Shinto. Yeah, Shintoism. All these are polytheistic religions. Ini semua ini termasuk dalam kategori politeistik, agama politeistik. And also, there are in almost every country believing in shamanism. What countries? Many countries around the world. Iya, di dunia juga ada banyak negara yang percaya kepada shamanisme. Some calls it folk religion. Ya, beberapa menyebutnya sebagai aliran kepercayaan. And all these religions, big or small, have their own multi-deity. Iya, dan semua ini kepercayaan tadi itu mereka percaya kepada Allah, banyak Allah. Now, these multi-theism now narrow down to this is kind of a terminology. We call this over here, call it animism.
animism. Oh, dan agama tadi yang begitu banyak dipercayanya itu kalau disatukan juga itu bisa disebut dengan animisme. Animism. Animism means this. God is in everywhere. God is in this table. God is in this tree, in flower. God is in you and me, in chair, speaker, wherever. Jadi animisme adalah sebuah aliran atau kepercayaan yang percayai bahwa Allah berdiam di setiap tempat atau benda. Contohnya meja, kursi, ya ini pohon, sungai, batu seperti itu. Allah ada di setiap tempat. Di setiap kita juga ada Allah. This belief system dwells in all these multi-theistic religions. Jadi tadi agama-agama percaya kepada politis itu, mereka juga percaya seperti ini. So Buddhist people believe God is in everywhere. Jadi penganut Buddha juga percaya bahwa Allah ada di setiap tempat. And Hindu people even believe that. Penganut agama Hindu juga mereka percaya bahwa Allah ada di setiap tempat. And Japanese Shintoism believes that. Orang Jepang yang menganut agama Shintoisme, mereka juga percaya bahwa Allah ada di setiap tempat. In Shintoism alone, there are 8 million gods. Dalam agama Shinto mereka percaya kepada sekitar 8.000 Allah. You see that? Dewa. You see, Japanese people are very smart. Kita tahu orang Jepang mereka begitu pintar. In one side, they are very smart, but the other side very foolish. Dalam satu sisi mereka sangat pintar, tapi dalam sisi lain mereka sangat bodoh sebenarnya. So they bow to a man like that, and then later they bow to flower like this. Di satu sisi mereka hormat kepada orang, tapi di satu sisi nanti mereka hormat tunduk kepada pohon. They bow to whatever. Bow. Mereka tunduk kepada ini seperti benda-benda seperti itu. Why? Kenapa? Kenapa? Why? Because they believe God is inside there. Iya, alasannya karena mereka percaya Allah itu hadir di setiap benda. This is what we call animism. Nah, ini disebut dengan animisme. Now, this spiritual system had transferred to Western culture. Ya, sistem kepercayaan ini telah menyusup mengarah ke daerah kebudayaan Eropa ya, Barat. Especially to the Hollywood movie stars. Khususnya itu para bintang film Hollywood. Okay, they said, wow, it's wonderful because those Hollywood movie stars had been raised up in Christian community. Okay, but now they came up with a new idea. Okay, believing that God is everywhere. Iya, para bintang film Hollywood tadi sebenarnya mereka dulunya adalah penganut agama Kristen, tetapi setelah mereka menerima ajaran ini, mereka menjadi terpengaruh oleh ajaran animisme ini, dan mereka percaya bahwa Allah itu ada di setiap tempat. And those Westerners came up with a very bright idea by saying this: that wow, God is in you. God is in you. Now he talks to a person. God is in you, God is in me. You will be a God, I'll be a God. Okay? So human now, we are gods. Jadi mereka muncul dengan sebuah ide bahwa ini setiap orang adalah Allah. Kau adalah Allah, saya juga Allah. Jadi setiap kita adalah Allah. That we call New Age movement. Kita sebut ini aliran kepercayaan sekarang dengan gerakan zaman baru. You underline that, underline. Bisa garis bawahi. These are multi-polytheistic religions. Their background here. Now I'm going to tell you about the monotheism. Jadi ini adalah tentang latar belakang dan juga penjelasan tentang agama yang percaya kepada banyak Allah atau politeisme. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang monoteisme atau agama yang percaya satu Allah. There are 3 major religions, okay, believing in monotheism. 3 major religions. Ada 3 bagian besar agama yang menganut kepercayaan monoteisme. Number 1 is Yang pertama adalah Christianity. Kristen. We are, okay, we believe monotheism. Kita percaya kepada monoteisme.
We don't believe God is in tree and God is in chair, God is in mountain. We don't believe Percaya that. bahwa Allah itu ada di kayu atau di pohon atau di meja ini berdiam di pohon. Kita tidak percaya seperti itu. We don't bow down tree or mountain. Kita tidak sujud di depan pohon. Do you? Do you bow down? No. Now, Christianity, secondly, Yang pertama adalah Kristen, yang kedua is Judaism. adalah Judaisme. Judaism. Okay? The religion which the Jewish people believe. Ya, orang-orang Yahudi percaya agama Yahudi atau Yudaisme. And thirdly, Yang ketiga Islam. Islam. Now, many people think those three religions, God is the same. Banyak orang berpikir bahwa ketiga agama ini menganut atau percaya kepada Allah yang sama. Christian God and Jewish God and even Islam God, they are the same God. Mereka berpikir bahwa Allah Kristen, Allah Yahudi, dan juga Allah Islam itu adalah Allah yang sama. Many Christians even believe that. Bahkan orang Kristen sendiri pun banyak yang percaya kepada pikiran seperti ini. Some of you may believe that too. Mungkin di antara kita ada yang percaya juga. So I'm going to tell you, they are different. Tetapi saya akan mengatakan bahwa itu sama sekali berbeda. I'm going to tell you more detail about this. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang topik ini. About the God of Jewish people and the God of Muslims. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang Allah Islam dan juga Allah yang disembah oleh Yahudi. Now, would you turn to page 4? Bisa membuka halaman 4. Now, the difference between Christianity and Islam. Judulnya perbedaan antara Kristen dan Islam. Because you came from Islam country, you have to know all this background. Baru saudara berasal dari negara Muslim, ini baru saudara perlu tahu tentang latar belakang agama ini. Now here, Quran, which is the Islam holy scripture, Quran has about 70 to 80% of the Old Testament stories and New Testament stories. Ya, kitab suci Quran itu sekitar 70 sampai 80% itu isinya bisa dikatakan sama dengan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. When you open the Quran, you will see almost around 70-80% of the contents inside related to Christian Bible. Jadi dalam Al-Quran sekitar 70 sampai 80% isi daripada Al-Quran itu berhubungan dengan Alkitab. But as you read clearly inside, the Quran writers had distorted and even changed the Christian contents into their own way. Tapi kalau kita melihat dengan teliti, itu isi daripada Alkitab tadi yang adalah Perjanjian Lama itu sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. If you want to study more, there are many informations, okay, available. Even in our community here, if you like to study more, you can study through our website. Ya, kalau mau belajar lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang topik ini, bisa belajar lewat internet. Di sana semua dijelaskan lebih detail lagi tentang topik ini. But the Muslims believe this, that they believe this. Christian Old Testament and the New Testament are corrupted. Okay, it's corrupted. Penganut agama Islam, mereka berpikir dan percaya bahwa Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak asli lagi. And they also believe Jesus is not the Son of God. Juga percaya bahwa Yesus itu
Allah. And they don't believe Jesus is not a top prophet. Dan mereka juga tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi tertinggi. They believe Jesus is a prophet, but not a supreme high prophet. Dan mereka memang percaya bahwa Yesus itu adalah nabi, tetapi bukan nabi tertinggi. And they believe Muhammad is the supreme prophet. Dan mereka percaya bahwa Muhammad adalah nabi tertinggi. And they believe Jesus is Muhammad, second class. So it's under the Muhammad. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah di bawah Muhammad dalam urutan nabi. So God that Muhammad claimed is the true God. They said that. Jadi mereka percaya bahwa Allah yang tadi dipercaya oleh Muhammad itu adalah Allah yang sebenarnya. Muhammad was born here in AD 570. Muhammad lahir pada tahun 570 And he Masehi. died 632. 632 Masehi. So he died at the age of 62. Dia meninggal pada usia sekitar 62 tahun. There are many English writings on his name. Muhammad or Muhammad or Mohammed, all different spellings. Ya, ada nama-nama berbeda. Kalau orang Inggris menyebutkan ada bilang Muhammad, ada Muhammad. Ya, tergantung dengan ininya. When Muhammad was 40 years old, that is AD 610. Ketika Muhammad berumur 40 tahun, yaitu pada tahun 610 Masehi, He was encountered by so-called, they said is Gabriel, but we believe that's the devil. Mereka percaya ketika dia berumur 40 tahun, Muhammad bertemu secara pribadi dengan malaikat Tuhan, yaitu Gabriel. Tetapi kita percaya bahwa itu bukanlah sebenarnya Gabriel. So now, Muslims believe year 610 is their beginning year of their religion. Jadi, penganut Islam percaya bahwa pada tahun 10 ini adalah permulaan agama Islam. Especially our brothers and sisters from Indonesia, you should know all this because your friends are Muslims. Ya, khususnya teman-teman kita saat ini kita perlu mengerti tentang informasi ini karena Indonesia khususnya adalah negara Muslim. Over here is the map of the Middle East here. Di sini adalah peta Timur Tengah. Egypt, Di Mesir, Mount Sinai, ini Gunung Sinai. and Israel, Di sini Israel, Jordan, Jordan, Iraq, Irak, Iran, Syria, Turkey. This is Saudi Arabia. Arab Saudi. Over here, this is a Mecca. Di sini Mekah. This is the city that he was born. Di sinilah di Mekah inilah Muhammad lahir. There is another city called Medina. Di sini dekat Mekah Have- ada sebuah tempat bernama Medina. Have you heard Medina? You should know, because you came from Medina country. Huh? Okay. Now here, this Islam religion here, they claimed their God, Allah, is the only God. Penganut agama Islam menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. And Allah is the true God. Ya, Allah yang mereka percaya adalah satu-satunya Allah yang benar. So Christian God is not true God. Jadi Allah yang dipercaya oleh agama Kristen, orang Kristen bukanlah Allah yang benar. And Jewish God is not true God. Dan juga Allah yang dipercaya oleh umat Yahudi bukanlah Allah yang benar. The God that Muhammad met was the true God. Jadi Allah di mana Muhammad bertemu secara pribadi itulah Allah yang benar. That is their belief. Itu yang mereka percayai. And they said that their God, Allah, is the only God. That means it's mono God.
Dan mereka percaya bahwa Allah satu-satunya yang mereka percaya itu hanya itu sendirilah Allah yang benar. So when Islam people, they chant every day, then when they pray every day, it said what? First thing is what? Allah is only God and Muhammad is only prophet. Like that. Jadi umat Muslim ketika mereka sembahyang setiap hari, mereka selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan Muhammad adalah nabinya. Do you know your friends, Muslim friends, when they pray, the first thing they open out of their mouth is that Allah is only God, true God, and Muhammad is the true prophet. That's their first confession. Ya, jadi ketika mereka sembahyang, ini kata-kata yang mereka pertama sekali ucapkan adalah ini yang tadi, Allah adalah Allah satu-satunya Allah yang benar, dan juga Muhammad adalah nabinya. How many times do they pray in a day? Berapa kali umat Muslim sembahyang? 5 times in a day. Ya, 5 kali. Now, let me tell you a little bit about the Jews and Arabs. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang Yahudi dan Arab. You see here, Abraham was born in BC 2000. Abraham lahir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Abraham had 3 wives here. Abraham punya 3 istri. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua Hagar, dan yang ketiga Keturah. Okay, and Sarah's descendants called Jews or Israelites or Hebrews. Keturunan Sarah itu disebut Yahudi atau Israel atau Ibrani. But the other 2 wives' descendants, Ishmael is from Hagar, they all call Arabs. Dan keturunan dari Hagar itu disebut Ismail atau Arab. Muhammad is from Ishmael line here, Muhammad. He was born out of this Ishmael. Dan Muhammad dia lahir melalui keturunan Ismail. So Muhammad is Arab. Jadi Muhammad itu adalah dari Arab. However, their descendant is who? Abraham. No, their ancestor is Abraham. Tetapi nenek moyang mereka juga adalah Abraham. Therefore, Arabs and Jews all share the one ancestor, Abraham. Jadi Arab dan Yahudi mereka juga adalah satu nenek moyangnya, yaitu Abraham. When AD 610, when Muhammad met Gabriel, okay, and Gabriel told him that Allah is the only God. Ya, pada tahun 610 ketika Muhammad secara pribadi bertemu dengan Allah, Gabriel mengatakan kepada Muhammad bahwa Allah adalah Allah satu-satunya. But that is not true. Tetapi ini tidak benar. Even before the birth of Muhammad here in Saudi Arabia, okay, before the birth of him, the Saudi Arabian peoples had God's name Allah. Karena sebelum Muhammad lahir, itu di Arab Saudi, mereka pada waktu itu sudah percaya kepada yang namanya yang disebut dengan Allah tadi. So the name Allah is not their new name. Karena itu Allah yang tadi disebut oleh Muhammad itu bukanlah sebenarnya nama yang baru lagi. He had an Allah and his ancestors, his parents' name had Allah-related names there. Even their grandparents, okay? So Allah existed, okay, before the birth of Muhammad. Jadi Allah sebenarnya sudah ada bahkan sebelum Muhammad lahir. Orang tua Muhammad juga, mereka juga sudah tahu tentang Allah. So Allah actually made out of Muhammad. It's newly invented name by Muhammad. Jadi Allah ini sebenarnya diciptakan lagi oleh Muhammad, nama ini dibuat lagi oleh Muhammad. So that Allah is not the true God
it is their folk religion God there. Jadi sebenarnya Allah ini bukanlah Allah yang benar, tapi pada waktu itu di Arab Saudi sana mereka sudah percaya di sini bahwa itu adalah Allah ini adalah itu dari Allah yang mereka sembah, itu aliran kepercayaan mereka pada waktu itu gitu. See, hearing, it's not enough. You will forget. Jadi maksudnya dari Allah yang mereka percaya sebelum Muhammad lahir itu adalah bisa dikatakan seperti dewa ya. Pada waktu itu mereka percaya kepada dewa atau menyembah dewa. Tapi mereka Try to memorize, all these and map and all this historical background. Okay, try to memorize it, since you need that, because you are surrounded by Muslims. Jadi ini sangat penting untuk bisa mengerti dengan jelas tentang ini semua yang sudah dijelaskan tadi. Kalau bisa menghafal ini semua tentang lokasi dan juga kan sudah dijelaskan tadi, karena ini bapak saudara berasal dari negara Islam. Right after the Noah's flood, which is BC around 2500, after the Noah's flood. Ya, sebelum setelah air bah, yaitu pada zaman Nuh, itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Noah's three sons, who those are? Shem, Ham, Japheth. Dan Yafet. Right? Yeah. And the second son, Ham had 4 sons. Anak Nuh yang kedua yang bernama Ham, dia memiliki 4 anak. And he had many grandchildren. Dan Ham juga punya cucu, banyak cucu. I'm talking about Genesis chapter 10 story. Ya, saya sedang menjelaskan tentang Kejadian pasal 10. One of his grandsons' name is Nimrod, later became the founder of Babylonian religion. Nimrod kemudian dia menjadi pendiri agama Babel. Babylonian religion. Because Nimrod built the Tower of Babel. Ini seperti kita tahu ya, Nimrod mendirikan menara Babel. So this man was acting against God, hoping that himself will be escalated up to the deity. Ya, jadi Nimrod pada waktu itu dia ingin bahkan melebihi daripada Allah. So Nimrod was respected by all human at the time. Jadi pada waktu itu Nimrod ini begitu dihormati atau dikagumi oleh orang-orang pada zamannya. So the Nimrod was the founder of the Babylonian religion. Jadi Nimrod adalah pendiri agama Babel. In the Babylonian belief system, there are three deities. 3. Jadi pengikut atau penganut agama Babel ini mereka percaya kepada 3 Allah. Nimrod, who is a kind of a father, like father god, symbolizes as a sun god, solar. Nimrod. Yes. Nimrod as a solar, sun god. Sun. Solar. Penganut agama Babel tadi, mereka juga percaya kepada 3 Allah ya. Yang pertama mereka percaya kepada Nimrod itu sebagai Allah Bapa, dan itu Allah Bapa itu mereka itu membuat simbol yaitu Allah matahari ya. Allah matahari. And also Nimrod's wife. Dan yang kedua mereka juga percaya kepada istri Nimrod sebagai Allah. Semiramis. Namanya Semiramis. Would you write it down? Okay. Tolong tulis. Nimrod is Nimrod. Put down Nimrod, sun god. Iya. Tadi Nimrod dia adalah Allah matahari. Dan yang kedua istri Nimrod bernama Semiramis. And Semiramis. That's his wife.
Semiramis. Mereka Yeah. percaya sebagai That, Allah atau that, dua bulan. that is husband and wife. And his son is Tammuz. Dan anaknya bernama Tammuz. Is a star god. Itu mereka percaya sebagai Allah bintang. So it's like a Christian Trinity system. Kalau kita melihat ini bentuk ini sepertinya mirip dengan apa yang dipercaya oleh orang Kristen. The Babylon religion had the Trinity system. It's not a Trinity, but three different deities right here. Jadi Babel, menurut agama Babel mereka percaya kepada tiga Allah. Tapi ini bukan Trinitas seperti yang kita percaya, konsep Trinitas ini berbeda satu dengan yang lain, yaitu dewa bulan, dewa matahari, dewa bulan dan dewa bintang. This Babylonian religion became the dominant religion in the Middle East and Northern Africa and whole Europe. Jadi agama Babel ini jadi agama yang mayoritas pada waktu itu daerah Timur Tengah dan sampai ke Eropa. So Europa means Europe, right? So Europeans have these Babylonian thought systems in their culture. Jadi orang-orang Eropa juga sudah memiliki paham seperti ini, menganut paham seperti ini dalam kebudayaan mereka. So Western culture is based on Babylonian culture. Jadi kebudayaan Barat itu sebenarnya ini berasal dari agama Babel. The Eastern Asians, like here, Eastern culture is based on Hinduism and Buddhism. Over here. Itu bersumber dari agama Islam, Hindu dan Buddha. But over here, Western Hemisphere, governed by this Babylonian thought system. Iya, tetapi di sebelah bagian barat, negara barat, mereka sudah dipengaruhi oleh aliran kepercayaan ini, konsep kepercayaan ini. In this Babylonian system, for some reason, female god was the supreme amongst the three. Dalam agama Babel ini, itu mereka percaya bahwa istrinya Nimrod yaitu Semiramis itu adalah yang tertinggi di antara ketiga ini. It is because of the fact that the female god delivered many babies. Alasannya karena perempuan yang melahirkan anak. So yes, Semiramis and other female deity, shapes. As we look at their statues, okay, you can see multiple number of breasts, more than 20 breasts, in a lady's posture there. Jadi kalau kita melihat patung Semiramis ini, itu patung Semiramis itu digambarkan dia punya payudara begitu banyak sampai sekitar 200. So this is a kind of life-giving person. So it was respected. She was respected because of that source of life. Dan ini menandakan bahwa ini adalah sumber kehidupan karena dia itu seperti pemberi hidup. Jadi ini mereka percaya seperti itu. So we call this female god the god of fertility. Okay? Jadi ini mereka menyebut Semiramis ini sebagai Allah kesuburan, Allah Goddess of fertility. Goddess. That's a lady god called goddess. Dewi kesuburan. So in a European culture and their religion, okay, say Greek religion is a branch of this Babylonian religion. And Roman religion is a Babylonian branch of Babylonian religion. Di dalam budaya Eropa mereka percaya bahwa itu Yunani dan juga itu bersumber dari agama ini, kepercayaan tadi Babel ini, agama Babel ini. Each country have their own religion, but governed by, supervised by, influenced by Babylonian religion. Memang setiap negara memiliki agama masing-masing, tetapi agama yang mereka percaya sudah dipengaruhi oleh agama Babel. Egyptian
religion, agama jenis Greek religion, Yunani, Roman religion, agama Roma, German religion, agama Jerman, Scandinavian religions. agama Skandinavia. When you look at those religions, all their religion is rooted in this Babylonian religion. Dan semua agama-agama tersebut tadi itu berakar dari agama Babel ini. When you look at the Greek religion, female gods are the higher than any other gods. Ya di dalam agama Yunani itu dewi perempuan tadi adalah yang tertinggi di dalam kepercayaan mereka. You know, in Greek female god, you know, they don't call Semiramis, they call Artemis. Artemis. Ya. Di dalam agama Yunani, mereka tidak memanggil ini tadi Allah Semiramis, tetapi mereka menyebutnya Artemis. You know, in Acts chapter 19 and 20, you know, in the city of Ephesus, you know, there is a huge, Pasal 19-20 di sana juga disebutkan tentang Semiramis. not Semiramis, Artemis. Artemis, pertama. Artemis. Artemis, you see here, like that, Artemis. Ya, jadi kalau kita juga lihat dalam Alkitabnya, itu Artemis digambarkan bahwa dia adalah itu yang disebat pada waktu itu ya, ini sebagai dewi yang terbesar pada waktu itu. And Roman religion, Ya, dan juga agama Roma. also in the Roman religion system, this female god is more powerful than male gods. Ya, dalam agama Roma, mereka juga percaya bahwa ini dewi perempuan ini tadi adalah yang tertinggi di antara ketiga ini. In Roman religion, Semiramis is called Diana. Iya, dan mereka memanggil Semiramis ini Diana, Diana. not Diana, Diana. You know Diana, lady's name Diana. Iya, tahu ya, Diana. You know, the princess of what? Ratu Eh, you know, Diana, Princess Diana, who got killed. You know? meninggal karena kecelakaan, saya kurang tahu ya. Diana, Ratu Inggris atau iya, Ratu Inggris. Okay, anyway. So that Diana is Semiramis. Diana ini sebenarnya adalah Semiramis. You know, in Latin religion, Latin means is all Italian. Iya, dalam bahasa Latin atau agama Latin ini adalah Italia ya. They in Latin language they call Semiramis is Madonna. Dalam bahasa Latin mereka menyebut Semiramis ini Madonna. Okay, the Madonna means my lady. Madonna artinya adalah gadisku. Yes. Yeah. Even Egyptians call this Semiramis Horus. Okay, Horus. Iya, H- orang Mesir menyebut Semiramis ini Horus. So each nation has different names Jadi setiap of the negara Semiramis. ini memanggil Semiramis ini berbeda-beda. You know, Semiramis portrays as a moon god. Ya, Semiramis ini menggambarkan dewa bulan. So moon god symbolizes female god. Jadi dewa bulan itu menggambarkan Allah atau dewa perempuan. While this male god, because the sun symbolizes masculine, male. Iya, dan dewa ini Nimrod itu digambarkan dewa matahari. And also sun, Tammuz, Dan anaknya yang bernama is the Tammuz star gods. itu adalah dewa bintang. So in the Bible, those Canaanites, okay, and Midianites, even Ammonites, all those people had worshipped sun gods and moon gods and star gods. Di dalam kita, orang Kanaan, orang Filistin dan orang Amon, mereka menyembah ini tadi, ini dewa bulan, dewa bintang, dan juga dewa matahari. Even Jewish people,
Okay, they follow their gods. Dan orang Yahudi juga mereka terpengaruh dan mereka ikut menyembah dewa yang disembah oleh tadi orang Kanaan, Midian dan juga orang Ammon ini. You see, Christianity, this AD 313 was the year for Christianity became the Roman Empire's official religion. Pada tahun 313 Masehi, ini adalah tahun di mana Kristen menjadi agama resmi dalam kerajaan Roma. At the time, Roman Empire was huge, very, very big. Pada waktu itu kerajaan Roma itu begitu luas. You just say Northern Africa and whole Middle East and whole Europe. Iya, mulai dari Afrika, Timur Tengah sampai ke over here, and whole Africa and whole Europe. It was a Roman Empire. Iya, pada waktu itu semua dikuasai oleh kerajaan Roma. And Roman emperor by the name of Constantine officially acknowledged Christianity, okay, for their national religion in this year. Ya, jadi pada waktu itu Kaisar Roma yang bernama Kaisar Konstantinus secara resmi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan atau agama resmi negara. But upon receiving Christianity, the emperor thought people, Roman citizens, all can change their religion just like this, easy. But they could not change their religion this way. Pada waktu itu, Kaisar Konstantinus berpikir bahwa orang-orang yang setelah dia mensahkan agama Kristen menjadi agama resmi kerajaan, dia berpikir bahwa orang-orang yang menganut kepercayaan ini Kristen, dia berpikir mereka bisa berubah dalam waktu sekejap dan percaya kepada kekristenan. Because these Roman citizens at the time were worshipping Babylonian, these three gods. Karena pada waktu itu ini warga negara Roma mereka telah menyembah ini Allah yang tiga ini tadi, Allah dewa bulan, dewa bintang dan dewa matahari. The emperor forced them to change their religion. Jadi pada waktu itu Kaisar Konstantinus memaksa mereka untuk mengubah kepercayaan mereka. But they said, Emperor, our God, our highest powerful God is female God. Why Christianity, powerful God, is male God, Jesus? Okay? Pada waktu itu mereka berkata kepada Kaisar Konstantinus, itu di dalam agama kami ini Semiramis atau perempuan itu adalah dewa yang tertinggi di antara ketiga ini. Tetapi di dalam Kekristenan, karena Kristen juga percaya kepada Trinitas ya, tiga Allah, dan mereka bertanya kenapa dalam Kekristenan Yesus yaitu anak Allah menjadi yang tertinggi di antara Trinitas. So it is very difficult for them to change their thought system. Jadi ini sangat sulit pada waktu itu untuk mengubah pola pikir mereka. And one theologian came up to emperor, okay, say by the name, it's Augustine. Iya, dan pada waktu itu ahli teologi yang bernama Agustinus datang kepada Kaisar. He said, Emperor, I have idea. Okay. Dia berkata kepada Kaisar Konstantinus, Raja, aku punya ide. Christianity also have high female, okay, that we can substitute this Semiramis. Kekristenan juga punya atau percaya menyembah kepada Allah perempuan, dan kita bisa menggantikan nama ini Semiramis ini kepada ini Allah yang disembah oleh orang Kristen. We can bring Maria, okay, in place of this Semiramis. Jadi kita bisa mengangkat Maria itu dan menaruh dalam posisi Semiramis ini. And Jesus as a baby, Tammuz. Dan mereka juga itu mengartikan Yesus anak Allah sebagai Tammuz. Sitting on the mother's lap. Ya, itu dipangku dalam pangkuan ibunya. Because at that time, Babylonian religion, the official statute portrait is Mother Semiramis holding baby Tammuz on her lap here. Ya, karena pada waktu itu sudah menjadi
di mana itu patung Semiramis ini dia memangku bayinya yaitu yang bernama tamu tadi. So now Maria was promoted, okay, and baby Jesus was sitting on the Maria's lap. Ya, jadi mereka sekarang mengusulkan Maria sebagai negatif Semiramis dan juga itu Yesus yang dipangku di dalam pangkuan Maria itu menggambarkan tamu. This is the beginning of the Roman Catholic Church. Dan inilah permulaan dari agama Katolik di Roma. This is the Roman Empire, okay? At the time, Roman Empire was destroyed in AD 476. Iya, kekaisaran Roma itu berakhir pada tahun 476 Masehi. But even after the Roman Empire, see, this Saudi Arabia used to be part of the Roman Empire right here. Dan setelah ini kerajaan atau kekaisaran Roma berakhir, itu Saudi di negara Arab Saudi itu juga sebelumnya mereka juga dipengaruhi atau percaya kepada ini tadi. In Saudi Arabia had been influenced by Babylonian religion. Jadi orang-orang Arab yang ada pada waktu ini mereka sudah dipengaruhi oleh agama pada waktu itu agama Babel. Saudi Arabians considered female God is the supreme God. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu menganggap bahwa Semiramis ini adalah Allah yang tertinggi. This female God portrays as a moon god. Jadi, moon god. Iya, ini dewi perempuan ini Semiramis mereka gambarkan sebagai dewi bulan, dewa bulan. So all these people here, all over here, they had worshipped moon god as their supreme God. Jadi pada waktu itu orang-orang Arab telah menyembah dewi bulan sebagai Allah mereka yang tertinggi. Before the birth of Muhammad, people over here in Saudi Arabia already had worshipped the moon god. Jadi sebelum Muhammad lahir, orang-orang Arab pada waktu itu telah menyembah dewa bulan. So they call, Saudi Arabians here, they call, especially the tribe called Quraysh tribe around here, okay? These tribe people name the moon god, their moon god is Allah. Dan mereka menyebut dewa yang mereka sembah tersebut tadi yaitu dewa bulan itu Allah, khususnya suku Kurdis. Quraysh. Yeah. So when Muhammad was revealed by the Gabriel and formed his own religion here in AD 610. Okay? Setelah Muhammad bertemu dengan Gabriel dan membentuk agama yang baru pada tahun 10, he was asking people, okay, saying Allah God is our God. Dan dia menyatakan kepada orang-orang bahwa Allah itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang mereka percayai. When you read the history of Islam, in the beginning, Muhammad taught them polytheists. Kalau kita baca sejarah Islam, pada waktu sebenarnya Muhammad telah mengajar kepada orang-orang pada waktu itu agama atau percayaan politeisme tadi, yang percaya kepada banyak Allah. But in order to persuade Jewish people in this area, okay, in order to bring Jewish people, in order to convert Jewish people to his newly found religion, he changed, doctrine of deity to monotheism. Tetapi untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi pada waktu itu, Muhammad berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi untuk mengikuti kepercayaan yang dia sudah dirikan tadi. Dan sekarang karena itu dia mengatakan bahwa Allah yang dia sembah atau percaya adalah monoteisme atau percaya kepada satu Allah. Because the Jewish God is monogod. Iya, karena agama Yahudi adalah agama yang percaya kepada satu Allah. Jewish will not accept Muhammad if Muhammad teaches polygods. Orang Yahudi tidak akan menerima Muhammad kalau Muhammad itu mengajarkan percaya kepada banyak Allah. So the Muhammad said, I want to change. Now I'm going to change to mono God system. Okay? So that is the beginning of the monotheism in
Islam religion. Ya, jadi pada waktu itu Muhammad mengubah ini kepercayaan dia dari politisme ke monoteisme. Now, problem is this. Muhammad said this. Look at the star. Look at the star. That's not our main God. Look at the moon. Moon is our main God. Jadi Muhammad mengatakan bahwa coba lihat langit itu bintang bukanlah dewa Allah yang tertinggi, tetapi bulan adalah Allah yang tertinggi. Allah was a moon god, okay, in their culture and all over. Iya, pada waktu itu dalam budaya mereka Allah itu adalah dewa bulan. Especially moon god, okay, it's just like this circle moon god. It's not a good moon god. The crescent moon is the best god, best moon. Ya, jadi mereka percaya bahwa bulan sabit adalah bulan yang terbaik atau dewa yang terbaik. Crescent in Korean word is 초생달이래. Okay, this is the best god. Jadi Allah ini bulan sabit ini adalah Allah yang terbaik. Why? Because this is in the beginning of a month. Okay, it's the beginning of a month. Karena ini bulan sabit itu adalah permulaan itu biasanya muncul ya pada awal bulan. So as time goes on, this crescent moon will be expanded and bigger, okay? Promising the brightness, light to the world. Sebagaimana hari berganti hari, nanti bulan sabit ini akan berubah dan semakin ini menjadi bulan purnama. So this is a symbol of good news. Jadi inilah lambang dari kabar baik. So Muhammad determined to adopt this crescent moon, okay, as their symbol for their Allah God. Jadi Muhammad mengadopsi dewa bulan sabit ini menjadi Allah mereka. No wonder why today Islam people, okay, love what? Crescent moon. They even worship the crescent moon. Karena itu lambang daripada ini masjid hari kita bisa melihat itu adalah bulan sabit. How about your country? You have many crescent moons in your country? Huh? Di mana di Indonesia itu ada banyak itu lambangnya itu ditaruh bulan sabit. Tell me any Islamic countries which have their flag, national flag, with this crescent moon. Bisa ini menyebutkan itu negara di mana benderanya itu mempunyai lambang itu bulan sabit. Ada yang tahu negara mana? Turkey. Iya, negara Turki. Turkey. And how about, we got a lot there. Ya, ini ada itu di sana bulan sabit. What that is? Itu bendera mana? Bendera negara mana? Nah, itu Pakistan. Pakistan. Saudi Arabia. You just named. Okay? Or even Malaysia. Now I'm telling you, Allah God in Islam is not the true God. That's Muhammad created. Okay, it's a false God. Jadi saya mau menyampaikan atau mengatakan bahwa Allah di dalam Islam itu sebenarnya bukan Allah yang benar. Muhammad yang menciptakan Allah ini. Then Allah God is a descendant of Semiramis. Allah God. Iya, Allah ini yang mereka percaya tadi adalah keturunan dari Semiramis. Ini bersumber dari Semiramis. It's a moon God.